Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Ya, kita bisa tetap belajar seperti biasa, bisa hadir di Zoom dengan keadaan sehat, ya. Maka kita syukuri. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 13 orang ya, kita tunggu kawan-kawannya. Sambil kita tunggu, kita mulai saja. Gimana kabarnya yang lain? Sehat? Sehat ini? Kalisa, Rizky, Arini, Elva, Aulia, Anindia. Bukalah apanya, kameranya, yuk. Buka kameranya, pakai jilbabnya. Sehat? Semua ini sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya. Mau ujian praktek? Mau? Iya, nanti Ustazah kasih kuis saja ya. Ustazah kasih nanti linknya di grup matematika kelas 8A dan 8B. Di sini sebelum kita mengerjakan kuis, Ustazah mau ngasih kisi-kisi ujian ya. Kisi-kisi ujian biar nilainya nanti sesuai dengan usaha yang Ananda sekalian lakukan dengan mempelajari kisi-kisi yang ada gitu. Nomor 1, soal kita pilihan berganda nomor 1 sampai 10 dalam bentuk pilihan ganda, tapi Ustazah harapkan dicari ya. Dicarinya bukan melihat buku, tidak, tapi dicarinya itu dipikirkan, dicari kalau dia berhitung, dicari pakai silih-silih. Jadi bagaimana bisa tahu cara melakukan pencariannya? Yaitu dengan mempelajari kisi-kisi yang Ustazah kasih hari ini, gitu ya. Nomor 1 saja, ini aja ya kamera ya. Nomor 1 itu tentang mencari luas juring. Luas juring. Ayo, apa mencari rumus luas juring? Siapa yang masih ingat? Sudutnya, ya kan? Sudut gambarnya per sudut lingkaran dikali luas lingkaran, ya kan? Jadi nanti ada gambar, ada potongan juringnya. Ditanya, berapa luas juring ini? Di mana jari-jarinya sudah diketahui. Kemudian sudut pusat pada juring tersebut juga sudah diketahui. Maka gunakan rumus luas juring. Gitu. Oke, ada yang bertanya untuk nomor 1? Gak ada, lanjut. Nomor 2. Untuk nomor 2 kita mencari panjang busur. Panjang busur, apa rumus panjang busur? Sudut gambar yang sudah ada per sudut lingkaran dikali keliling lingkaran, kan gitu. Gini kan? Jadi nanti kita perhatikan gambarnya. Gambarnya pun nanti sama dengan gambar nomor 1. Juring. Kita udah, kalau udah bicara juring, kita udah terbayang 2 buah jari-jari dan 1 busur, ya. Jadi juring itu seperti potongan kue ya nak, potongan kue. Kalau dia kue, misalnya kue yang berbentuk lingkaran, kita anggaplah kue bolu, dia kita potong. Kan potongannya itu kan nanti membentuk juring. Maka mencari panjang busurnya itu sudutnya, berapa sudutnya? Per sudut lingkaran dikali keliling lingkaran. Nanti jari-jarinya sudah diketahui, tinggal masukkan rumus keliling lingkaran. Oke, nomor 3. Nomor 3
Mencari garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Ya, nomor 3. Tinggal hafal rumusnya. Tahu mana dikatakan jarak, mana jari-jari, mana jari-jari besar, jari-jari kecil, lalu bagaimana proses berhitungnya. Oke, nomor 4. Garis singgung persekutuan dalam. Di nomor 4, tetapi yang ditanya itu adalah salah satu jari-jari. Salah satu jari-jari yang ditanya. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya sudah diketahui, jaraknya mungkin juga sudah diketahui, jari-jari salah satunya juga sudah diketahui. Kita disuruh mencari jari-jari yang lainnya. Oke, bisa? Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 bisa dipahami? Iya, bagus. Mantap kalau bisa dipahami. Nomor 5. Nomor 5, gambar jaring-jaring balok. Nomor 5 nanti ada gambar jaring-jaring balok ya, nanti Ustazah bertanya nanti di soal itu mana yang merupakan bidang, pokoknya tentang jaring-jaring balok. Jadi pahami aja jaring-jaring balok. Jaring-jaring itu kan sesuatu yang misalnya balok kita buka, itulah jaring-jaringnya. Bagian-bagian yang membentuk balok itu yang dikatakan jaring-jaringnya. Jadi nanti di sini Allahu Akbar. Di sini nanti gambar. Ya, gambar jaring-jaring balok. Nomor 6. Nomor 6, gambar kubus. Ada gambar kubus, Ustazah tampilkan. Kemudian menentukan dari gambar tersebut, disuruh menentukan daerah yang diarsir. Ya, yang diarsir. Jadi nanti ada gambar kubus, Ustazah suruh gambar yang diarsir ini gambar apa nak? Gitu ya, jadi harus bisa. Nomor 7. Jadi nomor 5 dan 6 gambar, nomor 7 juga masih gambar. Gambar jaring-jaring balok juga. Nomor 7. Ya, gambar jaring-jaring balok. Jadi nomor 5, 6, 7 gambar. Nomor 8. Nomor 8, kalau nomor 8 ini tentang balok ya, tentang balok, tapi dia berhitung. Berhitung. Tentang balok berhitung. Yang ditanya bukan volume, juga bukan luas permukaan ya. Bukan ini yang ditanya. Bukan volume, bukan luas permukaan, tapi dia yang ditanya panjang kawat ya. Dia bercerita tentang panjang kawat. Jadi kawat ini akan dibuat istilahnya gini. Ada kawat yang panjangnya sekian, akan dibuat beberapa gambar balok. Jadi untuk membuat 3 buah balok tersebut dengan menggunakan panjang kawat yang sudah diketahui itu berapa sisanya. Jadi yang harus kita cari itu adalah panjang satu balok itu berapa. Kalau balok itu terdiri dari apa saja? 4 apa dia? 4 buah. 4 buah atau 2 buah? Ayo.
Bagian atas sama bagian bawah sama ya. Jadi 2 buah persegi panjang atas bawah, kan gitu ceritanya kalau balok. Kemudian 2 buah persegi panjang kanan kiri, kanan kawannya kiri, kemudian kanan kiri atas bawah berarti samping depan ya. 2 buah persegi panjang depan dan belakang pasangannya, depan dan belakang. Depan dan belakang. Jadi kita cari dulu berapa panjang ini semuanya. Ini ya. Baru kalau dia misalnya 4 buah balok kalikan 4. Kalikan 4. Kalau dia misalnya 5 buah balok kalikan 5. Baru kurangkan dengan panjang kawat. Itulah sisanya. Jadi yang perlu kita cari panjang ini. Panjang 1 buah balok membutuhkan berapa kawat. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ini nomor 8 ini. Ayo tanya. Gak ada. Tanyalah. Nadia, Sabrina, Tita, Najiha, Salsabila. Tanya. Nabila Putri Riani. Jadi kan dia gini nih ceritanya. Kalau Ustazah, memang dia sama-sama persegi panjang, tapi dia beda ukurannya, ya kan? Nah, jadi kalau dalam balok itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, jadi nanti dia yang atas sama bawah itu panjang dan lebar, gitu kan? Kalau yang samping kanan dan samping kiri berarti dia persegi panjang yang menggunakan ukuran lebar dan tinggi. Kalau samping ini tadi atas bawah, ini kanan kiri. Kalau depan belakang, yang ini yang ketiga depan belakang, dia itu menggunakan ukuran apa nak? Ukuran panjang lebarnya. Iya bagus, panjang dan tinggi. Itulah yang kita hitung. Berarti nyambung ya. Nyambung, oke bagus. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Nomor 9 kisi-kisinya nomor 9 juga masih berhubungan dengan ukuran balok. Ukuran balok gitu ya. Misalnya nih balok diketahui panjangnya, diketahui gitu ya, titik-titik, lebarnya juga diketahui, tingginya juga diketahui. Dah. Baru kemudian balok tersebut kan diilustrasikan gambarnya itu berbentuk gedung ya, gedung. Misalnya kita katakanlah aula ya, ruang pertemuan. Jadi aula ini mau dicat dengan biaya 1 meter ini misalnya dengan biaya 1.000 misalnya lah. Ini karang-karang Ustazah, tapi nanti alur ceritanya seperti ini. Jadi balok tadi berbentuk aula mau dicat 1 meter harganya Rp1.000. Berapakah biaya? Yang ditanya nanti masalah biayanya ya. Masalah biayanya atau jumlah uang nanti yang ditanya. Maka untuk mencari biaya tersebut, maka kita harus tahu apa? Tahu volume atau tahu luas permukaan. Iya, luas permukaan. Berarti ini kita cari nanti. Ya. Berapa luas permukaannya.
Kemudian ilustrasikan juga kalau di chat itu ada nggak bagian yang tidak harus di chat? Ada. Nah, itu diilustrasikan lagi kan, dia istilahnya ini kita aplikasinya kan ke bangunan, ke gedung. Cobalah hayal-hayalkan sedikit, agak menghayal sedikit ya, menghayal pelajaran. Jadi seperti itu ya. Nanti nomor 9 yang ditanya adalah mengenai luas permukaan, nanti dikaitkan dengan biaya. Nomor 10. Kalau yang nomor 10 ditanya luas seluruh permukaan, luas permukaan kubus. Yang ditanya gampang kalau nomor 10. Hafal aja luas permukaan kubus. Apa luas permukaan kubus? Iya, 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat atau disingkat 6S kuadrat. Oke, tinggal masukkan ya. Yang paling penting apa di sini? Sisi. Sisinya harus diketahui. Kalau misalnya nanti diagonalnya diketahui, bisa nggak kita cari sisinya? Bisa nggak? Kalau diagonalnya diketahui, bisa nggak kita cari sisinya, panjang sisinya? Bisa, ya kan udah ada rumusnya. Oke, seperti itu kisi-kisi ujian nomor 1 sampai 10. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin dipertanyakan atau disampaikan atau diungkapkan, silahkan. Ayo, 32 orang. Ayo silahkan. Untuk kisi-kisi boleh, untuk ujian praktek boleh. Tanya aja. Iya, silahkan. Iya, nanti kita cari luas permukaannya, ya kan? Udah kita cari. Kan nanti dia kalau luas permukaannya kan satuannya kan kuadrat. Misalnya kalau dia cm kuadrat, kalau dia meter kuadrat, kan luas. Jadi nanti kan di situ diberinya keterangan, misalnya harga pengecetan dalam sentimeter kuadrat atau dalam meter kuadrat sekian. Maka kita kalikan aja langsung dengan harga per meternya gitu, harga per meter kuadratnya atau per sentimeter kuadratnya dari luas. Tapi ingat, itu tadi ilustrasinya, hayalkan ada bagian yang tidak perlu dicat. Jadi enggak serta merta luas permukaan itu semua kita kalikan dengan biaya. Tidak, ada bagian yang tidak perlu dicat. Apa kira-kira bagian yang mana? Jadi nanti jangan sampai ada yang bilang, nggak dapat Ustaz, nggak ada yang cocok pilihan A, B, C, D-nya. Mungkin ada bagian yang tidak dihitung gitu. Jadi itulah yang Ustazah suruh mengilustrasikannya atau menghayalkannya, gitu ya. Bisa? Rizky? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Latihan-latihan aja nak, cari coba. Cari dibentuk-bentuk soal. Jadi nanti pas ujian itu enggak kayak orang yang ketemu apa gitu. Kok susah kali ya gitu. Kayak orang ketemu apa gitu, enggak ngerti, blank sama sekali. Itu karena memang nggak belajar gitu. Kalau saja rasa ya, tapi maaf kalau saja salah. Saja rasa nggak belajar. Karena kan zaman sekarang belajar ini sangat gampang. Yang susah itu adalah kemauan dan memulainya. Kemauan kita dan memulainya, dan kesadaran kita. Ya, sedewasa apapun kita, setinggi apapun
umur kita atau setinggi apapun tingkat kecerdasan kita, kalau niat kita, kemauan kita, kesadaran kita belum ke situ, itu susah. Profesor pun guru kamu tidak ada gunanya. Jadi zaman sekarang belajar enak, belajar dikasih kisi-kisi, ujian dikasih kisi-kisi, ulangan pun dikasih kisi-kisi, enak. Artinya kan kita belajar sesuai kisi-kisi. Bahkan kalau ustazah pribadi ya sebagai guru matematika, ustazah kasih dia kisi-kisi dalam arahan soal. Jadi kamu belajar berdasarkan kisi-kisi yang ustazah kasih aja, nggak usah buka awal semester awal semester 2 atau awal semester 1, nggak perlu. Pelajari kisi-kisi yang hari ini ustazah kasih. Kemudian apakah hanya bisa dengan membaca kisi-kisi itu? Ya tidak, harus mencarinya dalam bentuk soal. Oh, kalau soalnya kayak gini kayak mana ya, angkanya kita rubah kayak mana ya, itu dia. Makanya mudah sekali kalau kita punya kemauan dan kesadaran, gitu ya. Karena ustazah nggak ingin kalian itu kesusahan, ustazah nggak ingin kalian itu kesulitan, ustazah nggak ingin kalian itu istilahnya stres, atau ustazah juga tidak ingin kalian itu menyusahkan orang tua kalian. Karena ustazah juga merasakan apa yang kalian rasakan. Ya, ustazah juga merasakan apa yang orang tua kalian rasakan ketika anaknya belajar di rumah. Ya, dengan bermacam pola tingkah laku kalian, ya, dengan bermacam ragam akhlak ya atau perbuatan anak gitu ya. Mungkin itu bisa memicu tingkat emosi orang tua ya, yang mungkin belajarnya suka-suka hati. Jadi ustazah permudah saja. Intinya berusahalah untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran. Garis bawahi, kemauan dan kesadaran. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Iya. Ya, silahkan Akila. Ada 10. Tadi kurang? Ujian praktek. Ujian praktek sama 10 juga. Kalau ujian praktek kan nanti kuis kayak yang biasa kayak games itu Akila, tapi dia babnya itu khusus bangun ruang aja. Ya, bangun ruang. Tadi kan kalau ujian tulis yang pakai Google Form itu nanti ada lingkaran, ada juga bangun ruang, kan gitu. 2 bab. Tapi udah ustazah kasih kisi-kisinya. Jadi belajar sesuai kisi-kisi saja. Kemudian kalau nanti ujian praktek tentang bangun ruang semua. Tentang bangun ruang. Itu 2 kali percobaan seperti biasa. Ustazah harapkan jangan asal-asalan. Dibaca soalnya, dibaca, udah dibaca, kira-kira jawabannya ini apa ya? Kan kadang kita memberikan jawaban itu ada keraguan-raguan. Ketika kita ragu, kita boleh melihat buku, boleh ujian praktek ini boleh melihat buku, silahkan tentang materi bangun ruang. Oh, ini gambar jaring-jaring apa ya ini ya? Jaring-jaring limas apa prisma ya? Limas itu yang mana ya? Prisma itu yang boleh lihat buku, lihat catatan, lihat buku-buku yang ada atau e-book yang ada, nggak apa-apa dilihat ujian praktek. Kemudian kalau ada yang berhitung dicari, ditanya ini luas limas itu apa rumusnya ya, misalnya luas permukaan limas ini, ininya mana ya, dicari, dihitung gitu. Tengok aja nggak apa-apa, tengok buku nggak apa-apa ujian praktek. Ya, oke, ada lagi Akila? Iya, pilihan ganda juga. Pilihan ganda ABCD. Pilih. Makanya jangan pilihnya asal-asalan, nanti nggak bisa lagi memperbaikinya. Asal-asalan rupanya cuma betul 4, nilainya 40. Udah pasti remedial. Rasanya nyesel kali lah ustazah. Kan waktunya panjang, 1 jam. Kalau matematika mungkin lebih sedikit ya kan, 1 jam lewat. Gunakan aja waktu 1 jam itu. Jangan langsung kirim.
langsung cepat kali kirim, dah selesai. Rupanya betul cuma 2, nilainya 20. Apa enggak nyesel kita kan? Makanya kerjakan dulu nomor 1 betul-betul. Nomor 2 hitung betul-betul. Oh, tentang tadi nomor 1 kan tentang luas juring. Oh, ini rumus luas juring. Cari. Udah, nggak dapat. Udah tunggu dulu lah nomor 2 dulu. Nomor 2. Udah nggak dapat, lewat dulu nomor 3. Jadi nanti pakai sele-sele itu kalau bisa sele-selenya ada 10 lembar. Jadi misalnya ini sele-sele nomor 1, sele-sele nomor 2. Jadi ketika nggak dapat kita mau ngulang, kita tinggal ambil sele-sele yang tadi, kita tinggal melanjutkan di mana kita terbentur. Kalau sele-selenya itu bergabung-gabung, itu nanti yang kesibukan ya, kebingungan dia. Mana tadi ya? Akhirnya pusing sendiri gitu. Jadi sele-selenya itu buat yang diketahui, rumusnya pelan-pelan aja. Waktunya kan 1 jam lebih pun kalau matematika. Oke gitu ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Silahkan. Mumpung masih ada waktu untuk bertanya-tanya, tanyalah. Gimana lebarannya? Banyak THR-nya? Banyak dapat THR? Lumayan ya kan? Lumayan bisa beli rumah ya kan? Iya. Bisa beli baju ya kan? Bisa beli kebutuhan sekolah. Lumayan lah. Alhamdulillah. Kue lebarannya masih banyak di rumah? Masih? Oh iya, masih banyak lah ya. Sedikit tamunya ya kan? Sedikit. Kalau gitu nanti yang makani kuenya kita sendiri aja yang makani. Jadi kalau Sarah sendiri yang makani ya, dicicil makannya. Dicicil, nanti bisa 1 bulan lagi baru habis ya Sarah ya. Kue apa yang masih banyak Sarah? Kue nanas. Oh, mantap lah kalau semuanya masih banyak itu ya kuenya. Ada kawan-kawannya yang datang Sarah? Enggak ya? Enggak ya? Pada takut ya bertamu-tamu ya? Tapi kalau untuk dapat THR enggak takut ya? Iya kan? Kalau untuk dapat THR nggak takut bilang, tapi kalau untuk bertamu takut ya. THR-nya ditransfer gitu. Oke. Ada lagi nak yang mau bertanya masalah ujian praktek, ujian tulis? Silahkan. Oh, batas ujian praktek. Batas ujian praktek sampai besok pagi aja ya, besok pagi paling lama. Oke, kita tutup aja ya biar nanti saja kirim beberapa menit lagi. Ayo kita tutup dengan doa penutup majelis. Umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.